Dalam kehidupan tentu saja rekan-rekan ingin mendapatkan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan passion. Namun perlu diingat ya rekan-rekan bahwa polisi itu bukan hanya soal pekerjaan, tapi polisi adalah sebuah jalan untuk pengabdian. Oleh karena itu, polisi tidak bisa disebut sebagai passion. Oke rekan-rekan, selamat datang kembali bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah pekerjaan polisi. Ini murni hanya opini saya pribadi ya, setelah menjalani pekerjaan polisi beberapa tahun ke belakang. Bahwa pekerjaan polisi itu memang tidak cocok sebagai passion gitu ya. Merujuk dari video Ferry Irwandi ya, yang membahas mengenai passion, bahwa passion itu seringkali hanya dijadikan tameng atas ketidakmampuan dan kegagalan atas sesuatu yang dijalani. Pasti rekan-rekan casis itu membayangkan bahwa polisi, wah keren gitu, gagah, bisa nangkap penjahat, tembak-tembakan, pakai mobil nyala-nyala. Dan rekan-rekan casis pasti menganggap itu adalah passion rekan-rekan ya, menganggap bahwa pekerjaan polisi itu keren gitu. Padahal kan rekan-rekan itu referensi polisi itu hanya biasanya dari film ya, dari film action tentang polisi atau mungkin tentang dokumenter tentang polisi. Yang dilihat itu pasti ke bagian keren-kerennya doang tuh. Padahal kan pekerjaan polisi itu nggak itu semua gitu, nggak semuanya polisi itu ngejar-ngejar maling, nangkap-nangkap penjahat, nggak semuanya kayak gitu. Termasuk ekspektasi saya pribadi ya, ketika saya jadi polisi itu ketika di SPN, saya pengen jadi Densus 88, saya ingin menjadi reskrim, saya ingin menangkap penjahat, saya ingin membela kebenaran. Itu ekspektasi saya menganggap ya pekerjaan polisi itu dulu adalah passion saya banget lah, pas banget itu dengan jiwa saya yang petualangan gitu. Tapi nyatanya takdir saya ditempatkan bukan di bagian polisi lapangan gitu, malah saya ini polisi kantoran yang lebih banyak di belakang komputer. Tapi ya alhamdulillah saya bersyukur ya, kalau dilihat secara pekerjaan maupun keseharian, saya rasa polisi itu nggak cocok disebut sebagai passion gitu. Karena kan passion itu hanya imajinasi diri sendiri ya, kayak kita tuh menginginkan pekerjaan A, B, C, D seperti yang kita selalu damba-dambakan, bayang-bayangkan, dan menganggap bahwa pekerjaan itu akan selalu menyenangkan gitu. Padahal nggak juga kan. Jadi polisi itu capek kan. Apalagi rekan-rekan yang di Raima atau yang di Brimob atau mungkin atau bagian-bagian Intel itu nggak ada liburnya rekan-rekan. Itu kan harus memantau terus target gitu. Mana ada yang gitu-gitu bisa libur kan? Dan hal terberat kenapa polisi itu tidak bisa dijadikan passion adalah karena polisi itu sudah mendapatkan kutukan. Nah, tonton saja video saya mengenai kutukan abdi negara ya, itu dijelaskan semua mengenai resiko menjadi anggota polisi. Yang di sini saya jelaskan sedikit saja lah. Karena ketika rekan-rekan sudah resmi dilantik menjadi anggota polisi, rekan-rekan itu akan langsung mendapatkan sebuah kutukan, yaitu adalah kutukan kebencian dari masyarakat. Jadi rekan-rekan tuh mau kerja sebagus apapun, mau prestasinya sebanyak apapun, tetap saja pasti ada masyarakat yang membenci. Karena kutukan tersebut akan terus melekat pada rekan-rekan sampai mati. Kan bisa menginfeksi pada orang-orang terdekat, misalkan keluarga, teman. Pasti kan kalau polisi lagi ada kasus rame-rame, pasti kan disebutnya itu, bapak itu kan anaknya polisi, gimana sih? Pasti kan bawa-bawa gitu ya. Padahal kalau rekan-rekan sudah masuk ke kepolisian, belum tentu merasa bahagia selalu. Perasaan dongkol, misalkan kesel sama rekan kerja, kesel sama pimpinan, sama senior atau sama junior, itu kan pasti terjadi, pasti ada saja momen seperti itu. Kan polisi juga manusia biasa ya, nggak jadi super dewa gitu. Walaupun nih sampai sekarang ini kan polisi masih menjadi pekerjaan idaman ya, jadi ya mau gimana pun juga pasti orang-orang menganggap jadi polisi itu enak, padahal nggak juga kan. Dan alasan utama saya bisa mengatakan bahwa polisi itu tidak cocok disebut passion ya, karena polisi itu harus serba bisa gitu. Apalagi rekan-rekan yang baru dilantik nih, ketika dilantik kan pasti rata-rata ditempatkan di Sabara ya. Kalau di Sabara itu kan otomatis harus bisa semuanya. Nanti bisa saya di BKO kan ke Reskrim, ke Lantas, ke Binmas, ke Humas, ke Intel, atau bahkan ke Panitia Penerimaan Polri. Jadi kan tuh harus serba bisa gitu semuanya. Kemudian juga bisa saja rekan-rekan diperintahkan ngedit video, ngedit foto, atau menjadi kameramen. Nah, kira-kira cocok nggak rekan-rekan dengan pekerjaan seperti itu? Yang bisa harus serba bisa semuanya gitu. Bagi rekan-rekan yang lebih parahnya lagi ya, bahwa tidak ada istilah work-life balance ketika sudah masuk ke kepolisian ya. Rekan-rekan yang sudah bekerja mungkin merasa mengeluh ketika bekerja, ini bukan passion saya karena work-life balance hancur gitu. Apalagi rekan-rekan ketika menjadi polisi ya. Menjadi polisi itu work-life balance itu tidak ada seimbang-seimbangnya. Karena terus bekerja gitu sebagai polisi itu 7 kali 24 jam. Pelayanan masyarakat kan nggak boleh berhenti. Gitu juga dengan polisi, berarti kan nggak ada liburnya gitu. Walaupun memang ada shift-shiftan ya, kerjaannya itu nggak full 24 jam. Tapi kan tetap saja kita itu terikat gitu. Jadi kita harus siap kapanpun
ketika dipanggil oleh pimpinan atau ketika ada pelaksanaan tugas. Jadi tidak ada benar-benar hari kita benar-benar bebas gitu. Pasti ada saja perintah-perintah ataupun kegiatan-kegiatan terduga. Untuk libur tentu saja jarang sekali libur, dan pengajuan cuti juga lumayan sulit rekan-rekan. Ketika polisi ini mengajukan cuti, itu mungkin tidak semudah pekerjaan-pekerjaan biasa ya. Kemudian hidup juga penuh aturan rekan-rekan, dari segi rambut maupun dari cara berbicara maupun tingkah laku ketika berseragam, di sosial media, semuanya itu semua ada aturan. Jadi tidak bisa sembarangan hidup ketika sudah menjadi anggota polisi. Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian saja informasi dari saya mengenai polisi bukanlah passion. Semoga ini menjadi gambaran rekan-rekan mengenai pekerjaan polisi, dan atau mungkin menjadi motivasi juga dan menjadi pikiran realistis rekan-rekan mengenai pekerjaan polisi. Oke, cukup sekian. Terima kasih.